Pak Guru, mengapa kami tidak boleh pulang? Suara itu bergema di lorong kelas yang gelap. Bau hangus melayang di udara. Asap tipis menari-nari di bawah pintu yang terkunci rapat. Seorang guru tua berkacamata tebal berdiri menghadap papan tulis. Tangannya gemetar memegang kapur. "Kalian belum lulus ujian," bisiknya. "Selamanya." Di luar jendela jerit-jerit kecil mulai memenuhi malam. Selamat datang, ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia dimanapun kalian berada. Malam hari ini kita akan membacakan sebuah cerita dengan judul Kelas Hantu. Selamat mendengarkan. Luna menggosok lengannya yang merinding ketika bis magang mereka memasuki kota itu. Kabut tipis menyelimuti jalan-jalan sepi, membuat bangunan-bangunan tua terlihat seperti bayangan raksasa yang tertidur. Kota ini seperti belum sepenuhnya bangun, gumam Dinda. Jarinya memainkan leontin salib di lehernya. Kepala sekolah SDN 03 yang menjemput mereka memiliki tatapan kosong. "Jangan keluar setelah maghrib," katanya pendek. "Dan jika ada anak kecil mengajak bicara di malam hari, jangan dijawab." Mobil van tua itu membawa mereka menyusuri jalan sempit, berhenti di depan sebuah hotel bergaya kolonial yang berdiri angkuh di antara bangunan modern. Papan nama Hotel Purba Arta sudah setengah terkelupas. Di lobi hotel itu, di sudut dekat tangga, terdapat papan tulis usang dengan sisa tulisan kapur putih yang nyaris pudar. Ujian berlanjut hingga waktu ditentukan. Mita menatapnya heran. Apa maksudnya? Resepsionis tua itu mengangkat mukanya perlahan ketika mereka mendekat. Matanya seperti dua kancing hitam yang tertanam dalam. "Kamar 404, katanya sambil mengulurkan kunci kuningan yang sudah berkarat. "Jangan buka lemari besar di sana." Luna ingin bertanya, tapi wanita itu sudah membalikkan badan, menghilang di balik pintu kantor. Mencari kamar mereka ternyata lebih sulit dari perkiraan. Koridor-koridor hotel ini seperti labirin. Dinding-dindingnya dipenuhi wallpaper bergaris yang sudah mengelupas. "Ini aneh," Mita berbisik. "Tadi kita sudah lewat sini." Keisha tiba-tiba berhenti. Lihat, di ujung koridor yang sebelumnya kosong, sekarang berdiri sebuah pintu tua dengan angka 404 terukir dalam. Angka-angka itu seperti digores oleh kuku-kuku panjang. Di dinding koridor dekat kamar, Luna menemukan sebuah ukiran samar. Van Dort mengajar sampai akhir. Bau anyir menyambut mereka ketika Luna membuka pintu. Bau seperti tanah basah dicampur sesuatu yang manis, seperti daging busuk yang dibalsem. Kamar itu luas tapi suram. Satu lemari besar berdiri di sudut. Pintunya diikat dengan rantai kecil. Sebuah lukisan tua bergambar anak-anak sekolah berpakaian seragam kolonial tergantung di atas tempat tidur. Anak-anak itu, Dinda berbisik. Matanya mengikuti kita. Malam itu Luna terbangun oleh suara berderit. Lemari besar itu perlahan terbuka. Di balik kegelapannya, Luna melihat jari-jari kecil yang pucat merayap di tepi pintu. Sepasang mata putih berkedip dalam kegelapan.
suara bisikan anak-anak. "Pak Guru, Bu Guru, kami ingin belajar." Luna ingin berteriak, tapi tubuhnya membeku. Dari tempat tidur sebelah, Keisha tiba-tiba duduk tegak. "Jangan ganggu mereka," kata Keisha dengan suara yang bukan miliknya. "Mereka hanya ingin diajari." Wajah Keisha disinari cahaya bulan. Matanya sekarang hitam pekat sampai ke bagian putihnya. Tiba-tiba semuanya berubah. Luna berdiri di dalam kelas tua yang tak ia kenali. Kapur di tangannya. Di depannya, puluhan anak duduk diam dengan seragam kusam, kulit pucat, rambut hangus, dan mata kosong. "Silahkan Bu Guru," kata Keisha, sekarang mengenakan pakaian guru Belanda. "Ujiannya dimulai sekarang." Luna dipaksa menulis soal di papan tulis. Tangannya bergerak sendiri. Soal nomor 1. "Jika kamu mati sebelum lulus, apakah kamu tetap bisa pulang? Jelaskan." Anak-anak tertawa, serempak, tapi tanpa suara. Mereka lalu mengeluh pelan. "Jangan berhenti, kami belum selesai." Ketegangan makin nyata saat Luna memandang ke arah luar jendela kelas. Dunia luar tak ada, hanya kabut putih dan suara gemerincing bel sekolah yang tak pernah berhenti. Salah satu anak menangis. "Saya belum ngerti, Bu. Jangan tinggalin." Tiba-tiba suara dentang lonceng membelah kesunyian. Semua guru magang yang kini juga muncul di bangku masing-masing sebagai guru pengganti terbangun bersamaan. Napas mereka memburu. Luna masih menggenggam kapur putih, tapi kamar itu gelap dan sunyi. Dan di cermin tergurat satu kalimat, "Pelajaran belum selesai." Pagi harinya Rizal tak bisa mengabaikan mimpi semalam. Ia menelusuri perpustakaan kota, mencari tahu soal SD Van de Venter. Terbakar habis pada 16 Agustus 1947. Seluruh murid dan guru tewas, gumamnya sambil membaca dokumen lapuk. Satu foto menarik perhatiannya. Seorang guru tua, Anton van Dort, berdiri di depan kelas. Di belakangnya murid-murid duduk dengan wajah membatu. "Lihat ini," Rizal menunjukkan pada Luna dan Dinda. "Lemari besar itu ada di sana, di belakang guru itu." Ia menemukan catatan harian dari seorang guru magang tahun 1947. Anak-anak itu tak bisa pulang. Mereka terjebak dalam pelajaran yang tak pernah selesai. Van Dort bilang, selama ujian belum tuntas, mereka tetap muridnya. Dan di halaman terakhir, pelajaran harus diselesaikan dengan ujian terakhir, atau semuanya akan terulang. Kami harus membantu mereka menyelesaikannya, bukan mengusir, tapi mengajar. Satu kalimat dicoret berulang kali dengan tinta merah. Hanya guru yang rela tinggal yang bisa memulangkan mereka. Malam kedua, Keisha menghilang. Dan setelah dicari-cari, mereka menemukannya di ruang bawah tanah hotel, ruangan yang menyerupai kelas tua. Di papan tulis ia menulis dengan kapur, "Tolong ujiannya dilanjutkan, Bu Guru." Rizal teringat catatan dari guru lama, menyusun cara untuk mengakhiri semuanya. Bukan sekadar pengusiran, tapi penyelesaian. Mereka menyiapkan ruangan, lingkaran garam di tengah lantai, lilin merah menyala di keempat sudut. Foto Van Dort diletakkan di depan papan. Bunga Kamboja ditabur seperti penutup pelajaran. Luna berdiri memegang kapur. "Anak-anak,
Mari kita akhiri ini. Waktu ujian terakhir. Tiba-tiba, jendela meledak masuk ke dalam. Air mengalir dari papan tulis seperti air mata. Suhu ruangan turun drastis. Anak-anak muncul dari dinding, dari lantai, dari bayangan. Keisha masih kerasukan memandu mereka duduk. Satu anak ragu-ragu, menunduk takut. Luna mendekat, merangkulnya. "Kamu gak apa-apa? Yuk, kita selesaikan sama-sama." Anak itu mengangguk pelan. Luna menulis satu kalimat. Apa arti pulang bagi jiwa yang tak tenang? Anak-anak mulai menulis. Air mata mengalir dari mata mereka yang hangus. Sorot matanya berubah, seolah mereka mengerti. Rizal membakar foto Van Dort. Api biru menyala terang dan dari dalam lemari yang terbuka terdengar suara. "Terima kasih guru. Akhirnya selesai." Cahaya memenuhi ruangan. Satu demi satu anak-anak lenyap dalam senyum tipis. Keisha terjatuh. Napasnya kembali normal. Setelah kejadian tersebut, semuanya berlangsung secara normal, sebagaimana kegiatan guru magang. Tapi 2 minggu kemudian, dalam bis pulang, Mita membuka tasnya. Sebatang kapur putih terguling keluar. Kapur itu menulis sendiri di jendela, "Kami akan mencari guru baru." Di Hotel Purba Arta, kamar 404 kini kosong. Tapi lemari besar itu terbuka. Dan di cermin, sebuah kalimat baru muncul. Bel belum pernah berhenti. Oke, itulah akhir dari cerita horor kita di hari ini. Semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat beristirahat. Berisik di tengah malam, cerita tentang gelapnya dunia, tangis sunyi, langkah menggema, misteri gelap di balik jendela.